Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Imam Budi Cahyanto akan membuat suatu video pembelajaran lagi, terutama untuk ini materi untuk kelas 12. Di sini tentang bab produksi massal atau perencanaan produksi massal. Sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dulu agar kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita langsung ke tentang pengertian produksi massal. Ya. Produksi massal di sini artinya atau kata produksi itu berarti adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam menambah kegunaan dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Massal itu berarti banyak, yaitu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jadi dapat disimpulkan, produksi massal adalah usaha atau kegiatan memproduksi suatu barang atau jasa yang ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi itu pengertian dari produksi massal. Jadi produksi massal itu suatu proses manufaktur atau kegiatan membuat suatu produk dalam jumlah yang banyak. Di sini biasanya perusahaan besar yang melakukan kayak gini ya. Kita lanjutkan ini tentang ciri-ciri produksi massal. Ini ciri-cirinya dari produksi massal ini adalah pertama, produk dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi produk ini jumlahnya besar, tidak sedikit-sedikit, rata-rata itu jumlahnya banyak. Terus yang kedua, tujuan produksi adalah menguasai pasar. Ya biasanya kalau perusahaan besar itu pengennya kan produknya terjual banyak sehingga dia itu pengen menguasai pasaran. Yang ketiga, produk dijual di pasar bebas atau free market. Tidak ada pasar-pasar tertutup, tidak ada, free market, pasar yang bebas. Dan yang terakhir adalah harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu atau lead time. Bila terjadi kelebihan produk, perusahaan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Ya ini maksudnya adalah kalau masih ada produk yang belum laku dan nantinya ditempatkan di persediaan, itu mau tidak mau perusahaan harus mengambil suatu kebijakan di mana di sini dengan melakukan promosi yang besar-besaran, dengan diskon yang besar-besaran atau dengan memberikan hadiah-hadiah yang banyak sehingga produk bisa cepat terserap atau bisa cepat laku. Nah, itu ciri-ciri dari produksi massal. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya pertama, hemat biaya. Ini harus ini ya, kelebihan dari produksi massal hemat biaya. Efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Dan terakhir tingkat produksi cepat. Ini maksudnya itu hemat biaya itu adalah biasanya kalau produksi massal dia dalam membeli suatu bahan baku, bahan mentah itu rata-rata dia mendapatkan harga yang murah, ya kan? Terus nanti diproduksi menjadi barang dan akhirnya barangnya tersebut pun akhirnya menjadi barang yang cukup murah juga. Kalau dibandingkan dengan pemroduksi lain atau produsen lain yang membeli barang per unit, per potong, itu nanti jatuhnya harga produknya akan menjadi lebih tinggi. Makanya kalau pembelian bahan baku itu lebih banyak, otomatis akan mendapatkan diskon atau mendapatkan harga lebih murah. Itu kelebihan dari produksi massal. Kekurangannya apa? Kegiatan produksi sangat kaku. Ini yang pertama. Karena produk yang dibuat itu rata-rata ya itu saja. Itu saja karena rata-rata produksi massal itu menggunakan produknya itu menggunakan peralatan mesin, dan mesinnya itu rata-rata ya satu mesin biasanya membuat satu produk. Jadi tidak bisa membuat satu produk yang banyak. Terus kurang beragamnya variasi produk. Ya karena itu tadi mesinnya itu ya rata-rata membuat satu produk, dua produk, satu jenis produk atau dua jenis produk. Dan mesinnya pun harganya pun juga mahal. Yang ketiga, biaya mesin yang mahal. Nah, ini mesin yang tadi saya ceritakan itu ya, biaya mesin mahal. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan produk laris di pasaran. Nah, ini. Kenapa kalau tidak ada jaminan produk laris di pasaran? Ya karena kalau produk tidak disukai banyak orang kan nanti akan di pasaran akan tidak cukup laris. Kecuali
sebelum membuat suatu produk melakukan riset dulu, melakukan survei dulu, ya kemungkinan ini akan bisa berubah. Ya mungkin produk akan cepat laris, tetap terserap di pasar. Sekarang tentang perubahan manfaat suatu produk. Manfaat suatu produk ini banyak sekali ya. Jadi suatu produk ini punya manfaat bentuk, punya manfaat tempat, dan punya manfaat waktu. Pertama, manfaat bentuk atau form utility. Misalnya apa? Misalnya dalam pengolahan singkong menjadi keripik. Ya dari bahan singkong menjadi keripik. Atau sampah menjadi makanan ternak. Sampah-sampah, bukan sampah plastik ini ya. Kalau makanan ternak berarti sampah-sampah yang dari daun-daunan, sampah-sampah dari buah-buahan, yang sisa-sisa dan lain-lain. Ya, terus yang manfaat tempat atau place utility, ini contohnya adalah batu kali dari desa dijual ke kota. Ya kan itu tempat yang semula batu kali biasanya di bawah gunung, di lereng gunung yang ada di sungai-sungai itu di pedesaan, dibawa ke perkotaan, dijual di perkotaan. Itu nanti akan menjadi suatu nilai jual atau bisa dijual. Ini manfaat tempat. Selanjutnya penjualan hasil kebun dijual ke pasaran, terutama di pasar-pasar perkotaan. Ini dari tempat, dari hasil kebun yang ada di pedesaan dijual ke perkotaan. Ya, itu contoh dari place utility. Yang ketiga, manfaat waktu atau time utility. Contohnya apa? Menyimpan padi hasil panen. Ya, menyimpan padi hasil panen. Dan padi tersebut dijual ketika musim paceklik atau ketika musim sulit untuk mencari suatu produk padi. Jadi ketika paceklik, padi yang semula itu disimpan akhirnya dijual, otomatis akan mendapatkan harga yang cukup baik. Atau menyimpan jas hujan atau sepatu bot dan lain-lain untuk dijual pada saat musim hujan, atau menyimpan payung dan lain-lain pada musim hujan nanti dijual. Itu manfaat waktu atau time utility. Ya, demikian pembelajaran lewat video kali ini mengenai bab tentang produksi massal, dan di lain waktu kita lanjutkan. Masih ada lagi ini supaya lebih lebih valid lagi. Ini ada latihan soal ya. Pertama adalah sebutkan tujuan dari proses produksi. Yang kedua, pengertian produksi massal. Dan ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Oke, 3 aja dari soal dari saya. Nanti saya tunggu jawabannya. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.